Sahabat budaya, Masapo Wanua memiliki tradisi yang bermakna pembersihan kampung secara literal, berarti memegari kampung. Tradisi Masapo Wanua merupakan tradisi yang dilakukan untuk menjaga keselamatan kampung dan juga sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi Masapo Wanua terdiri dari 3 rangkaian tahapan prosesi itu, yaitu yang pertama pelaksanaan dan tahapan terakhir di antara pemagar rumah, menanam 4 sisi dan berpantang. Simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi tersebut yaitu simbol benda seperti pemagar rumah sebagai simbol kedisiplinan, kebaikan, hati yang bersih, keteguhan, pelindung dan kekuatan. Sahabat budaya, demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi Bang Rian di acara Bari Basa di pagi hari ini, sahabat budaya. Tentunya nanti Bang Rian akan memandu di acara ini hingga pukul 9 nanti dengan mengundang sahabat budaya untuk bisa berpartisipasi di acara Bari Basa ini dengan mengangkat satu topik dan kita akan membahas bersama nantinya sahabat budaya. Nah, seperti biasanya Bang Rian akan menyapa untuk sahabat budaya di pagi hari ini. Tentunya Bang Rian tak pernah capek bosan-bosannya untuk menyapa Anda sahabat budaya. Saking cintanya itu Bang Rian bersama Pro 4 untuk sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, di pagi hari nanti Bang Rian akan buka line telepon di nomor biasanya di 0811400950. Bisa kita telepon biasa, bisa telepon WA, dan juga bisa kirim pesan di WhatsApp kami juga sahabat budaya. Nah, untuk pertama kita sapa dulu untuk pendengar setia kami di Pro 4 Makassar dan juga pendengar kami yang dimanapun berada yang saat ini menyimaknya sahabat budaya. Untuk yang pertama ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Bunda Sopi, ada Indah Deng Bece atau Deng Baji di Copeng, ada Pak Hamsa di Pampang, ada Bu Hawania, ada Pak Sul, ada Pak Umar dan Bu Nursia, ada Pak Iwan dan Bang One, Pak Wahyu di Goa juga. Selain itu juga ada yang Lumu di Satando dan Dek Lumu di Daya. Ada Bu Sudarsia, Pak Nurdin, Opadin, ada juga Deng Saleh, ada juga Pak Marsuki, ada Pak Asis, Berde Mangka, ada Opu Amran, Bang Jono, dan semua pendengar setia Pro 4 RRI Makassar yang tidak bisa Bang Rian sebutkan satu persatu karena banyaknya itu pendengar RRI Pro 4 di Makassar, bahkan di luar sosial nasional, bahkan di luar negeri juga sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Kita akan lewatkan dulu beberapa lagu dan nantinya juga Bang Rian akan memberikan topik apa yang kita bahas. Nah, nanti saya undang sahabat budaya di acara Bari Basa ini. Tetap bersama kami di 92,5 FM dan juga live streaming kami ada di Facebook, ada di YouTube, ada juga di aplikasi RRI Digital tak. Nah, di situ bisa kita lihat penampakannya Bang Rian bagaimana. Karena kita live streaming secara video, visual, bisa kita di situ lihat di aplikasi RRI Digital, ada juga di YouTube RRI Pro 4 Makassar dan juga di Facebooknya juga sahabat budaya. Tetap bersama kami bersama Pro 4 RRI Makassar.
si Pak Andre ku teman menitin roku agana gauku Pasik dini atie kurangi singkel rila nahan hatiku Dosi pupuralino Ia minasata Pada milau doang Tipu asiwae Idi puji Tiara asi pojita dosi pupuralino. Oh ya nak, anggu rangi ko. Nia antu talu cappa. Ni rampunan join ko riburik marai. Ia mintu cappa lila. Cappa badi siagan cappa kaburak neang. Jagai bajit-bajit talu cappa kana. Ikaw sawala yareka sulu. Baturi kauji ante kam magyoknu. Siagan talu cappa kanuerang. Manna bulain balaknu. Bulain cocorannu. Tamanaika kairate lak baku si bongking. Pak risikku si kapoyang. Jene matangku masolon si lepa-lepa. Sarip batang aji tojeng. Ia jikali majarre. Pindut cikali na empor ranggasela. Apa ya kau nupasang? Pun nanakku koryam maknu. Inakke ia angin apun alam miri. Pun naboko mo lampaku. Tiaki rampeak kodi. Rampeak golla. Naku rampeki kaluku. Lompo batam mo anjo cini. Tinrin na bawa karaing. Ia tena nagio. Ia tena na tak lengang-lengang. Niak kaanam mempo. Angerai kasih-asiku. Sabat niak na jakku laku pabattu. Kamase-mase kueran tak dongko. Rimang kebo. Nakip minasa ni paempo kalak birang. Apa ni kanre rianja. Ni kakdok ripadatari. Sambayang aji. Na puasa si bulanga salona. Salam
Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia. Duh, panas sekali. Hei, kenapa kok cemberut gitu? Gimana nggak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong. Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Rise above the ashes and reach for the sky. We won't let this planet die. No, no, it's not a fight stand. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat memberiku masih bersama kami di acara Bari Bahasa di pagi hari ini. Sesuai janji bagian, tema topik kita pagi hari ini yaitu terkait dengan kasus kekerasan perempuan makin meningkat di Kota Makassar. Bagaimana menurut sahabat budaya? Bacakan dulu referensinya. Tindak kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan rekap data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2023, jumlah kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 lalu. Kepala UPTD PPA Dinas P3A Kota Makassar, Muslimin Hasbullah, mengatakan jika tahun 2002 kasus kekerasan mencapai 1.600 kasus, namun pada tahun 2003 angkanya naik menjadi 1.700 kasus. Kondisi ini disebabkan makin kurangnya keberanian dan kesiapan mental dari yang bersangkutan yang menghadapi kekerasan untuk melaporkan persoalannya. Dikatakan dari salah satu riset tahun 2021 ditemukan jika 1 dari 11 perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya dan cukup memprihatinkan. Selain ibu rumah tangga, cukup banyak juga mahasiswi yang menjadi korban kekerasan sahabat budaya. Nah, bagaimana menurut sahabat budaya terkait hal ini? Saya undang Ki di 081140092550 dan juga bisa di telepon WA dan kirim WhatsApp pesan ke sahabat budaya. Ya, kita angkat dulu. Halo, Bari Bahasa, selamat pagi. Halo, Kembali ke yang dulu jati dirinya. Halo Bang Jono, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya sahabat budaya hari ini? Alhamdulillah sahabat budaya semua Ya. sehat-sehat tawa. Sudah siap di depan monitornya masing-masing? Harus selalu standby sejak subuh tadi. Bang John. Ya, apa yang kita bikin pagi-pagi hari ini selain monitor radio? Foto aja ini. Lagi ongkang kaki di depan teras ke apakah? Lagi duduk di atas. Oh, di atas loteng. Di atas kursi. Saya kira pergi ke antar anak sekolah karena ini hari hari pertama anak sekolah masuk sekolah. Barusan saja ini. Oh, dari Miki. Jam 7. Iya, luar biasa. Sekolah. Iya. Harus begitu dong. Harus begitu memang bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab jangan itulah. Itulah Bang Joni ini topik kita pagi hari ini terkait dengan kasus kekerasan perempuan makin meningkat di Kota Makassar dari 1.600 menjadi 1.700, artinya ada peningkatan 100 kasus di Alhamdulillah tawa. Ada peningkatan. Bukannya kenapa harus alhamdulillah tawa Bang Jono? Itu yang mengurusi itu berhasil toh? Hah? Berhasil dari sisi ya tidak bisa mencegah. Kenapa harus kata alhamdulillah tawa? Iya. Berarti innalillah maksudnya karena kekerasan semakin meningkat. Alhamdulillah. Tapi ini kan tidak adil. Kenapa tidak pernah juga memberi kekerasan terhadap laki-laki? Iya. Ada juga kekerasan dari laki-laki. Ada. Iya, kenapa hanya kekerasan terhadap perempuan? Karena dominan lebih banyak kasusnya. Anda tahu juga. Apakah dominan? Berdasarkan data memang lebih dominan kasus kekerasan perempuan. Datanya dari mana? Ada data. Ya, data kita bisa dimanipulasi. Iya. Itu dari siapa yang membuat itu? Apa sih Indonesia tidak bisa dimanipulasi? Kita kembali ke topik kita terkait dengan kekerasan perempuan Bang Jono. Ini apa yang yang kita harus perlu diperbaiki ini dari sisi korbannya, mungkin perempuannya, hukumnya, penguasanya itu gimana? Ya. Gampang sih. Tidak ada asap tidak ada api. Oh iya. Betul. Sebuah kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya itu tidak akan mungkin terjadi saja tanpa ada sebab dalam musabab. Iya. Jadi sebelum mengambil sebuah kesimpulan, kita harus teliti dulu, kita harus selidiki dulu. Apa penyebabnya? Ya, karena kalau hanya mendengar pendapat dari sepihak, ini kan tidak adil. Anda kan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, ya kan? Iya. Jangan baru-baru ada yang melapor langsung bilang seperti itu, tapi dalami dulu kasus itu apa sebabnya. Iya. Kita terjadi seperti itu. Memang dari data memang ada sebagian dari ibu rumah tangga dan juga ada mahasiswi. Artinya ini ada kekerasan seksual juga. Makanya yang perempuan itu ya yang wajar-wajar aja lah bersikap di luar, kan seperti itu. Jangan selalu memancing-mancing. Ya kan? Mancing-mancing itu kan ada dua sendiri. Makanya itu di agama itu dianjurkan untuk bagi perempuan ya dilarang pakai parfum kalau keluar, sebagainya, harus menutup aurat supaya ini tidak ada mancing. Artinya mencegah memang supaya orang menarik perhatian. Jika memang wajar, ada di anak halo juga. Nah, ini kan ada juga seperti itu. Kalau kita lihat tarik dari sisi budaya orang tua kita dulu itu terhadap anak perempuan, bagaimana itu sebenarnya Pak? Ya dulu karena orang tua dulu kan memang keras dalam mendidik anaknya, sangat khususnya perempuan. Khususnya perempuan. Orang perempuan itu terus saja ke jalan depan itu dilarang. Iya, sehingga dulu itu kalau orang pacaran dia. Melihat saja betisnya pacaran itu sudah gembira. Sebenarnya hanya di atas rumah itu sudah gembira, sudah senang. Karena tidak mungkin mau dituturkan itu sangat dilarang ya sama orang tuanya. Tidak boleh.
Artinya itu kalau kita tarik dari sisi agama memang bukan muhrim, kalau dari agama ya gitu. Ini kan tidak dianu lagi, tidak ada lagi seperti itu, bukan muhrim. Artinya sudah melupakan itu. Bagaimana sekarang? Di kafe juga joget di depan laki-laki apa dan sebagainya. Ya. Jadi menurut itu apa? Jadi Anda kan sendiri yang mengundang apa? Iya kan? Joget-joget, menyanyi di warkop, di depan laki-laki lain, di depan orang lain. Iya. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya juga disalahkan kepada perempuan. Mungkin laki-lakinya juga yang lagi berlebihan sekali anunya, hawa nafsunya mungkin juga. Itu yang tadi saya bilang. Jangan hanya mengambil kesimpulan sepihak. Wah, semata-mata tidak adalah kesalahan laki-laki. Ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada kekerasan tanpa ada sebab. Biasanya orang tua sekarang, suaminya karena asik media sosial, FB, apa sebagainya, dia lupa masak. Suaminya datang dari kebun, dari uang, mau makan tidak ada. Kita pasti emosi. Artinya memang lupa kewajibannya sebagai istri gitu. Atau pergi warkop, lupa waktu, sudah sore belum pulang. Tapi terkadang juga ada kasus yang pernah saya dengar bahwa ini dari sisi pihak laki-laki juga. Ini istrinya sebenarnya dia sabar. Ketika suaminya datang, dia mabuk-mabuk, dia minta ini itu, padahal dia dari nafkahi. Kalau itu suka mau mabuk itu tidak bisa ditolerir. Tolerir ya. Tolerir itu perbuatan yang salah. Salah memang ya. Memang salah, tidak ada bisa dibenarkan itu. Mau mabuk, mau judi, mau sedikit atau tidak, itu namanya juga yang salah harus tetap salah. Iya. Itu. Karena banyak juga sekarang perempuan, satu kata suaminya, dia 1001 anunya. Apanya? Kata-katanya, ya kan? Iya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau yang laki-laki, kalau Anda mau bermasalah ke perempuan, jangan. Kalau istri Anda marah-marah ya, sebesar yang paling baik ya tidur. Iya. Itu. Menghindari pertikaian. Iya, kalau tidak bisa tidur keluar. Pulang ke apotek beli obat tidur, minum obat itu. Karena perempuan tidak bisa menerima itu alasan. Mungkin alasannya tidak masuk logika. Dikasih alasan yang satu, muncul pertanyaan yang kedua itu. Pokoknya sampai diungkit itu masa-masa lalu itu, diungkit semua itu. Berarti kuat ingat daya ingatnya di. Iya, itu kan perempuan diungkit sekarang rasa kuat di dunia. Oh gitu kan. Iya. Pokoknya tidak pernah salah dan tidak boleh salah. Tidak semuanya. Ya, tidak tahu juga. Sebagian kecil. Saya tidak tahu ya, masih kecil ke besar. Jadi banyak sekarang memang artinya terjadi sebuah kekerasan tempat kematangan karena itu tadi. Sekarang banyak perempuan tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang istri. Dia sudah melupakan kontraknya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Ya kan, seperti itu. Tapi perlu juga sebenarnya peran dari tetangga juga sebagai keluarga terdekat untuk menghindari kasus-kasus kekerasan. Mungkin saja dari pihak laki-lakinya yang salah, mungkin peran dari tetangga juga sangat dibutuhkan sehingga terhindar adanya aksi-aksi kekerasan fisik. Tidak terlalu kalau keluarga ya. Hanya sebatas menasihati, sebatas memberitahukan bahwa hal itu tidak baik, tapi ada yang harus cara yang baik pula. Iya. Kan seperti itu. Jadi saya kira kalau saya terjadi kekerasan dalam sebuah rumah tangga, tidak terlalu menyalahkan seorang laki-laki. Iya. Ya kan? Karena sekarang itu keadaan perempuan sekarang itu suka melawan. Ya kan? Apa-apa dia marah, apa-apa dia pulau dan sebagainya. Seperti itu. Karena itu laki-laki mungkin di batas kesabarannya nih, ya akhirnya seperti itu. Odein kan? Melihat dari kacamata Bang Jono bahwa sebagian memang pihak perempuan memang banyak melawan. Banyak yang tidak tahu sekarang dia menempatkan diri sebagai seorang istri, ya kan? Apalagi kalau istri lebih banyak pendapatannya daripada suaminya. Pernah saya dapat informasi begitu bahwa memang dari sisi pendapatan bahwa memang harkat atau mungkin posisi dari suami itu agak gimana ya? Apalagi kalau mungkin istrinya lebih kaya,
Nah itu biasa itu. Dianggap habis suaminya. Berarti berpotensi terjadi sebuah jadi seperti itu. gesekan. Jadi tadi mungkin karena sekarang perempuan menganggap diri sebagai modern, artinya mungkin tidak ada persamaan gender, kan seperti itu. Akhirnya sebagian keluarga mereka itu makin meningkat juga, melonjak juga. Iya. Sehingga itu tidak bisa menempatkan dirinya, tidak bisa dia tidak menjadi dirinya bahwa dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri harus patuh terhadap suaminya. Selama itu hal yang baik, ya. Ya jadi jangan melawan. Karena itu tadi surga Anda dibawa di tapak kaki suami. Oh iya. Kalau iya toh? Kalau anda bisa ditendang, anggap tendangan ke surga. Sembaran Artinya karena apapun yang namanya itu sumber dari sebuah kekerasan itu ya kata apapun apalagi ada kata-kata kau memang orang dari miskin dari itu begini ya pasti emosi toh seperti itu. Makanya Komnas Perempuan ini jangan terlalu banyak artinya ketika terjadi seperti ini terlalu banyak menyalahkan laki-laki, tapi kita harus telusuri persoalan yang apa penyebabnya. Iya. Ya. Komnas HAM juga selalu sosialisasi tentang bagaimana sebenarnya seorang perempuan itu, ya kan, bersikap terhadap suaminya. Jangan hanya selalu mencari masalah-masalah. Apa sih gunanya anda selama ini digaji? Maka berikanlah edukasi kepada mereka, para perempuan kita. Komnas HAM itu yang menangani itu kan langsung seperti itu. Memberikan edukasi bagaimana seorang perempuan, seorang istri yang sebenarnya bersikap terhadap suami, ya kan, seperti apa kewajibannya, seperti itu. Jadi untuk menghindari namanya kekerasan dalam rumah tangga memang harus ada tugas dia. Ketika saya satu marah dan satu diam. Kalau bisa saling memahami lah. Ya, kalau suami marah ya istri diam. Tapi jangan juga ada istri mau diam ya, kalau dia marah. Bahkan dia lebih walau dia salah, tapi dia seakan-akan dia benar. Ya itu bagaimana? Kalau bisa saling ada keseimbangan, ada api, ada air. Begitu sebaliknya juga, saling mendinginkan lah. Maka itu dulu kalau orang mau dijolokkan dulu ya, nanti itu mencari anak berapa ini? Anak keberapa ini? Itu kalau bilang anak-anak kebiasaan ada air. Kalau anak tertentu itu misalnya apa api atau air atau tanah. Kalau sama-sama api, air jangan. Ini tradisi ini. Nah, kita cari itu tanah dengan air atau api dengan air. Seperti itu. Kalau sama ini tidak boleh. Seperti itu. Jadi saya kira kalau rumah tangga harus ada pengertian, apalagi sebenarnya saling pengertian, karena kalau kita saya sempurna, tidak ada yang sempurna, maka itu ada kekurangan dijadikan sebagai untuk mencapai kebahagiaan, saling menutupi lah kekurangan kan, seperti itu. Jadi mencari kelebihannya. Baik, kalau begini Pak Jana, apa yang kita garis bawahi dari topik kali ini? Ya. Yang kita garis bawahi. Kekerasan itu terjadi semuanya karena kesalahan laki-laki. Seperti itu. Maka perlu perlu diberikan edukasi terhadap perempuan atau rumah tangga untuk ketika menghadapi suatu masalah, langkah yang pertama dikedepankan itu dialog, ya kan, bicara baik-baik, jangan langsung kekerasan. Begitu juga seorang istri, siapa tidak marah ketika baru datang dari kebun, datang dari tempat kerja, langsung anda marah-marah. Mereka lapar, mereka ya pasti tersulut juga. Siap. Ya kan? Seperti jadi saya kira ketika ada kasus seperti ini ya kita harus kembali introspeksi diri masing-masing lah. Jika sebuah kita kan terjadi seperti ini ya kita ambil semuanya saja lah, ya kan. Kita jadikan pelajaran, kita jadikan untuk kita sendiri lah, ya kan. Jangan sampai hal terjadi di kita seperti itu. Makasih banyak atas pendapatnya. Ya karena sudah ini. Masih banyak yang mau masuk juga mungkin kita kasih kesempatan yang lain juga atau banyak yang mau masuk ya. Siap.
Makasih banyak. Perempuan yang punya pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya Bang Jono, dalam kasus kekerasan perempuan ini jangan melihat sepenuhnya kesalahan pada laki-laki, tapi kita melihat dulu. Ini ibaratnya tidak mungkin ada api kalau tidak ada, tidak mungkin ada asap kalau mungkin ada api. Nantinya ditelusuri dulu, apa sebabnya ini kekerasan terjadi ini, dari mana. Mungkin Bang Jono melihat bahwa selama ini memang banyak perempuan, mungkin dari pihak perempuan itu banyak yang merasa bersalah dan lain-lain, dan juga jangan memancing. Itu menurut dari Bang Jono, sahabat budaya. Kita terima lagi pendengar kita langsung di 0811400950. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo Bali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Deng Baji. Iya, makan. Lagi makan Kiga? Iya, tapi kan tembus kita. Tahu. Harus minum sarapan dulu pagi-pagi tuh. Harapan baru minum obat, Kak. Tadi makan sekali minum obat miceng. Nggak, masuk habis makan baru minum obat. Gitu baru cocok. Gitu. Makanya jangan ke dulu lanjut. Belum dititik dulu baru lanjut. Koma gitu dulu. Koma dulu baru lanjut. Pokoknya prinsip SDM, sadar diri lah masing-masing. Indah. Iya. Topik kita pagi hari ini terkait dengan kasus kekerasan perempuan makin meningkat. Bagaimana menurut Tak? KDRT dalam rumah tangga. Ini tidak ini dari berdasarkan informasi yang saya dapat, ini kekerasan ini bukan hanya dari sisi KDRT saja. Walaupun memang KDRT memang terbesar datanya, ada juga beberapa kekerasan seksual, bahkan ada kekerasan anak, perempuan. Nah itu bagaimana? Nah di sini kan kalau dibilang kebanyakan terjadi itu kekerasan dalam perempuan ya kan, banyak ini seksual ya kan. Iya seksual juga. Inilah kita dituntut. Ada itu lagunya Bang Roma toh, tutup aurat, ya kan? Iya. Makanya kan sekarang itu kita kan pakai kalau keluar rumah tutup di aurat lah, karena orang yang biasa katanya julin tambah julin nih kalau lihat sih, apalagi kan kalau mulus-mulus sedikit, ya kan. Nah disitulah bisa mengundang, apalagi kalau ada orang stres-stres sedikit nih kan, ada masalah dalam rumah tangganya, keluarganya, ya kan, pelampiannya ya kan ke sana, ya kan. Iya, jangankan kita sebagai manusia biasa, orang yang beriman saja kalau di depannya itu yang sangat mencolok, goyang tongjo itu iman. Begitu. Tapi tidak selamanya. Cuma juga, tapi yang perlu di sini itu diingatkan itu perempuan itu jagalah dirimu, tutuplah auratmu, karena apapun itu kucing saja itu kalau dikasih tulang ikan pasti dia makan ya kan, apalagi orang. Jadi makanya itu tidak akan mungkin terjadi kejahatan tanpa ada sebabnya dan akibatnya. Jadi cegahlah kesehatan sebelum semuanya terjadi, ya kan. Begitu juga seperti keluarga, tidak mungkin itu nak pukul ke suami atau nak bentaki kalau pulang kerja, kita sediakan makanan, minuman, 9 bulan maki. Jangan dibilang dilihat ke suami datang terus bilang, oh bulan kok apa jadi kau bawa, berapa sih kau bawa, jam mau makan. Orang sudah mau senang-senang istirahat, kasih sayang, bukan kasih sayang, gitu, butuh dukungan, ya kan? Atau motivasi, kau semprot dengan kata-kata kecil. Biasanya tuh mencul gelas biasanya. Biasanya melayan masih mending itu gelas kalau melayan di dinding, tapi kalau melayan di mukamu mati aku. Jadi kebanyakan yang saya dapat itu orang seperti itu. Jadi seperti yang dibilang juga tadi, biasanya ada perempuan kalau lebih besar pendapatannya datangnya bisa aja juga makan tanpa kau, biar bukan kau tidak boleh seperti itu. Kalau wanita yang namanya itu beriman ya kan, apapun bentuk kita dapat dan bulan paham Kak Dana 5 juta, sedangkan suami cuma 1 juta. Alhamdulillah suamiku sudah dapat 1 juta, berarti bertambah dong pendapatanku. Saling menutupi lah. Tambahlah pendapatan kan biasanya cuma 5 juta, datangnya gajinya suamiku 1 juta, jadi kan 6 juta. Dibeli yang lain ya kan. Atau minggu tidak ada kerjaannya, kamu pekerja PNS, suamimu tidak ada. Cuma dia jangan bilang begitu, mau bilang cari kau sendiri karena kami cuma kerja, jangan begitu lah. Iya ambil ini karena itu panen kan sekali 3 bulan kan lumayan juga hasilnya kan.
Dan yang perlu jadi ketahui bahwa rezeki dari istri maupun suami itu ada di masing-masing. Rezeki suami itu dari istri, rezeki istri dari suami. Betul. Jadi harus saling mendukung apapun bentuknya. Jangan bilang senangnya pi suami tak ada, istilah bilang abang sayang, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan yang kita buat lebih baik daripada yang mau ambil. Jadi kalau sudah ada, ngapain cari yang lebih baik lagi, yang mau dibaik-baiki, ya kan? Jadi insya Allah kalau kita berpendapat seperti itu, tidak ada MKDRT lagi, ya kan? Tapi biasanya itu kalau dikasih wacana atau wejangan dari ibu ustaz atau ustaz itu tidak dengarji di situ. Tapi setelah pulang di rumahnya berantem lagi. Jadi dikasih wejangan sama ustaz atau ustaz belanjang, kalau keluar rumah menutupi aura pakai ini. Keluar rumah celana pendek, pakai baru baju gengsi-gengsi, bagaimana? Tidak, itu laki-laki hidung belang itu juli matanya. Kalau seperti itu, nah bilang di mana mau ku dapat ini, di mana, ya kan? Kami yang seperti itu karya. Jadi itu harus laki-laki juga. Kalau ada kita lihat itu, kita perlu itu kasih saran, Dek, kan begitu keluar rumah jaga diri sana. Seharusnya seperti itu. Kita yakin juga bahwa semua agama mengajarkan semua umatnya untuk menjaga auratnya. Jangankan dibilang kita umat Islam, umat Kristiani juga tahu tidak seperti itu. Jangan-jangan jadi dan justru kalau saya mohon maaf ini karya justru itu kaum Nasrani itu bisa menghargai kaum Hawa lebih banyak yang dia menghargai itu, justru dia itu sopan sama kita daripada yang mata sama mata. Tapi enggak deh, apa itu ini dan itu pernah aku lihat di situ itu kan. Dia justru mengejek-ngejek, tambah ini yang dia ejek itu mungkin karena merasa tersisih, tambah melonjak-lonjak. Tapi tidak ada yang dukung, Kak, justru hina, Kak, tahu. Jadi seperti itu, jadi kita tuh harus saling mengingatkan, saling menasihati, jangan saling mengejek, saling menjatuhkan. Ya, setidaknya itu saling bahu-membahu lah, saling mengangkat derajat satu lain. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa orang lain? Masa orang luar negeri? Justru orang luar negeri itu kalau masuk di sini macam-macam kita usir. Ya kan, ini kan rumah kita. Masa orang lain menumpang di rumah kita iayakan saja, jangan seperti itulah. Itulah mungkin juga pentingnya itu budaya dulu kita, orang-orang tua kita dulu. Bagaimana itu anak-anak kita tidak boleh keluar tengah malam sekali. Menjaga aurat, itulah pentingnya. Itulah mungkin bahayanya juga pengaruh budaya asing juga di. Mohon maaf karena itulah saya sampai dapat namanya radio kan. Karena saya itu malam dipanggil teman berjalan, jam 9 malam saya dilarang, dikunci di kamar. Kamu itu perempuan, tidak boleh keluar-keluar, sampai saya dapat menangis-nangis. Penting itu renung itu dilarang ke keluar. Sampai saya dapat itu radio swasta di Makassar. Tapi itu bagus juga tahu kamu perempuan kalau sudah lewat jam 9 tidak penting tidak ada pakai mana, jangan keluar. Tapi sekarang karya anak-anak sekarang itu jam 12 malam itu baru bilang jam 2 siang, padahal jam 12 malam itu masih bilang jam 2 siang. Keliuran sama, bagaimana tidak terjadi yang namanya ini yang tidak diinginkan karena sudah jam 12. Ada yang namanya itu lagu jam 11 itu setan mengganggu pihak ketiga pihak ketiga itu saya tahu pelut gitu itu kan. Jadi terjadi tidak diinginkan, kecelakaan orang yang tercemar yang namanya orang tua tidak bisa menjaga, padahal orang tua jaga, tapi kita banyak alasan tak maka ke sana ke sini bukan jadi itulah pendapat saya. Jangan sampai seperti itu, hindarilah yang namanya itu karyanya. Oke, paling keren. Makasih banyak Indah. Sukses terus, semoga kita dalam menjalankan tugas dan Pro4 tetap jaya di udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara perempuan di Indah Dembece katanya. Ya, kita kembali ke perempuannya juga sendiri. Janganlah memancing. Nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau keluar malam, itu jangan. Apalagi ada jadi pihak ketiga setannya. Di situ. Yakin saja bahwa kita kalau terkait dengan KDRT saling memahami lah, saling menutupi, saling mengangkat derajat menurut Indah Dembece. Baik, kita terima lagi. Halo, Bari Basa, selamat pagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Pampang 1 di Pampang 2. Iya. Iya. Pampang 2. Oke. Pak Hamzah. Sehat-sehat aja Ki di pagi hari ini. Saya baru pulang ini lari jalan-jalan. Wah, ini saya suka ini. Saya setuju ini. Harus pagi-pagi ambil waktu lah untuk bisa jalan-jalan sehat lah, minimal berapa meter lah atau berapa kilo lah. Tadi ya jam 7 balik. Tapi ndak singgah ji belian lagi makanan berat. Gitu. Pak Hamzah, terkait dengan topik kita pagi hari ini terkait dengan kasus kekerasan perempuan di Kota Makassar makin meningkat. Menurut apa yang perlu dibenahi, mungkin apa yang perlu dihindari dan lain-lain? Karena manusia itu dilahirkan dilengkapi dengan nafsu mutmainnah dan nafsu amarah. Iya. Jadi pemerintah telah menganjurkan bahwa untuk memasuki pernikahan perkawinan itu harus betul umur yang matang. Iya betul ya. Ya. Nah semuanya mulai di putaria roa sedang kelilingi dapur tuh pasti apa kawin mah kok. Jadi begini ibaratnya ya. Dan rumah tangga itu bermacam-macam saya lihat dan saya pernah tangani ya. Iya. Tahun 99, 2000, 2003, 2000 banyak kan. Usian saya punya pegawai dulu ada 600 orang. Selingkungan hidup dulu tahun 90-an. Iya. Kemudian di atas di balai kota itu sekitar 300-an lah. Iya. Punya staf dengan lapangan. Itulah di sinilah saya pelajari ada pegawai saya dengan istrinya itu banyak macam-macam ada kekerasan rumah tangga. Iya. Ada beberapa penyebabnya Bung Rian. Iya. Di antaranya begitu pula yang saya ambil, yang saya tangkap. Iya. Jadi tidak usah terlalu yang penting ya mungkin karena pengaruh ekonomi lah. Ekonomi memang kebanyakan ekonomi sih juga. Banyak pengaruhnya Bung Rian. Iya. Yang terbesar memang ekonomi juga Pak Hamzah. Ya. Pertama-tama itu kalau itu maaf ini ya. Ini satu orang kira-kira begitu. Kalau pulang itu dia langsung sayang istrinya, aduh sayang, apa di makam sayang. Ternyata di luar itu bengkok-bengkok. Kalau dia berhadapan itu di belakang pulang. Gitu. Kalau lurus kita, dia membelakang. Itu ular tuh kalau lari itu bengkok-bengkok. Iya. Begitu pula sebenarnya. Jadi itulah yang saya tanya kenapa. Jadi saya telusuri, oh ternyata laki-lakinya begini, istri juga, ada tuh macam-macam. Saya telusuri, begini istrinya pantas. Mungkin karma jadi. Ya, tidak usah bisa jelaskan. Kalau orang sudah tahu. Iya. Hubungan, apalagi sekarang ini. Dulu tidak ada medsos, tidak ada apa-apa, tapi lebih parah lagi. Iya, memang ini salah satu faktor yang terjadinya ya mungkin kasus perselingkuhan terjadi kekerasan memang adanya kemajuan teknologi informasi. Di situ orang sering kenal. Saya dapatin. Berapa sih? Waktu saya rahasia ini, maaf ini ya. Ya. Dari mana Ibu? Dari pasar. Kenapa ada di sini Pak? Saya janjian dengan itu Bapak. Ternyata yang suaminya saya kenal. Astaga. Ternyata apa? Akan di belakang aduhai. Waduh. Jadi banyak masalahnya sebenarnya itu. Karena banyak yang di Bundrian dulu. Nah, kalau kita sebagai itu ada gua akan melapor. Datang Pak suamiku begini. Kenapa kok bisa tanya kenapa dia pulang? Istriku begini begitu. Jadi olehnya itu perlu barangkali
pemerintah. Biar pemerintah sudah anjurkan begini-begini, tapi kalau orangnya memang orangnya yang tidak mau berubah percuma juga. Mungkin pemerintah selalu menghalau-halaukan, tapi orangnya sendiri yang tidak berubah susah. Ya lah dengar kalau berikan nasihat, tapi kalau membelakang bengkok-bengkok juga. Jadi ular lagi. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya untuk pesan untuk anak-anak muda kita, apalagi yang perempuan-perempuan usia muda, ini kan kekerasan perempuan tidak terjadi di KDRT saja. Ternyata di dunia pendidikan kayak mahasiswa terjadi kekerasan seksual. Ada banyak kalau di sini di wilayah saya ini banyak kan kawasan mahasiswa. Iya. Kontra suka dekat kampus kan. Ada beberapa begitu kekerasan. Apa yang kita mau ingatkan kepada adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, agar tidak terjadi kekerasan? Kumpul itu mahasiswa, piti-piti. Piti-piti itu banyak Bundrian. Piti cini-cini, piti langeri, piti-piti ikut-ikutan. Apa itu saya bilang pokoknya apa yang ada dan orang tua mau kau lakukan, jangan mau ikut-ikutan sama itu, kan itu pengaruh. Iya, jangan juga terjebak sama kata-katanya, janji-janjinya. Iya. Aku sudah pintar gombal, kalau seperti kalau Pak Jodoh pintar bang gombal. Bukan saya yang sebut bangsa. Sudah ada saudara Dinda. Tahu. Iya. Oke, lanjut kita Bundrian. Ya siap, makasih banyak Pak Hamzah atas masukannya. Pagi ini. Iya. Belum sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Pampang 2 Sahabat Budaya. Kalau Pak Hamzah ya kembali lagi tadi menggambarkan bahwa ya ternyata memang faktor tingkat KDRT ini memang ada salah satunya perselingkuhan terjadi KDRT, dan juga faktor dari perselingkuhan ini memang ternyata ada pengaruhnya dari kemajuan teknologi informasi kita, medsos. Nah itu juga makanya kembali ke orangnya, bagaimana bisa menyadari atau tidak. Karena pemerintah, kalau menurut pemerintah pengalamannya Pak Hamzah dulu masih aktif di pemerintahan, bahwa pemerintah selalu menghalau-halaukan, memberi edukasi ke masyarakat, tapi masyarakatnya tidak berubah. Nah tentunya nanti Barian akan undang lagi Sahabat Budaya. Kita dengarkan dulu info kabarana pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelahnya dari acara Bari Bahasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM, dan juga tonton kami di streaming kami di Facebook, di RRI Digital, dan juga di YouTube Sahabat Budaya. Tetap bersama kami di 92,5 FM. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat Budaya, suku Bentong adalah suku bangsa Sulawesi Selatan yang mendiami wilayah Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Suku ini juga bisa ditemui di wilayah Camba. Bahasa Buntong sekilas memiliki kemiripan dengan bahasa Konjo, namun berbeda. Suku ini Sulawesi Selatan yang saat ini termasuk masyarakat yang tertutup, Sahabat Budaya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita balita baca ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya komo ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Na atiku mitaki andriku nasaba idi mi bungan na atiku cayana mataku Ajak nadaeku tak giling atita nasaba idi mi sandreseng atiku rila lengto aku pada bosara enak tongkona tulis bali wijinata reko makua laoni andriku tuo si pak dua si pupurilino si pamase-mase na atita si bali cinata dek gagalai nyeri laleng atita nasabi dewata
pada bosara enak tongkona. Tulis Bali wicinata Reko makua laoni andriku tuo si padua si pupurilino si pamase-mase renuna atita si Bali cinata dek gagalain nyeri laleng atita nasabi dewata. Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya di acara Bari Bahasa di pagi hari ini. Kami undang untuk bisa berpartisipasi di 0811400950, bisa juga di telepon WA sahabat budaya. Baik, ya sudah ada penelpon kita yang masuk. Halo, Bari Bahasa, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, pagi-pagi. Pagi-pagi, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat, merdeka. Merdeka sejak subuh tadi. Bunda, sudah sarapan? Minum teh. Minum teh. Makanya semangat saya dengarin suara Ata ini. Kan sudah ada minum ini. Teh dengan pisgor. Oh iya, mantap. Pura ni matunu bale. Dari ki matunu bale. Enggak di teras. Di teras ya, nak mentong, sambil bakar ikan, minum teh di teras. Apalagi ditemani sama RRI. Bunda, tema topik kita pagi hari ini terkait dengan tingkat kekerasan perempuan makin meningkat di Kota Makassar. Bagaimana menurut Ta, apa yang perlu dilakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi bahkan menurun? Ya, harus semua harus introspeksi diri ya. Baik si istri apalagi suami. Ya, jadi kan kebanyakan terakhir ini kan laki-laki yang berbuat kepada perempuan, tidak hanya kepada istri, tetapi mahasiswi pun banyak yang jadi korban kekerasan ya terhadap perempuan, dan itu kekejaman seorang pria. Jadi mohon maaf, bukan kita karena saya perempuan lantas saya membela sesama perempuan.
kenyataan. Tapi kenyataan itu kan nampak di medsos, nampak di televisi. Perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki, misalnya suami. Suami itu karena pengaruh minuman keras. Judi. Judi, permainan judi, kemudian obat-obat terlarang, selingkuh. Lebih-lebih itu, selingkuh. Kalau istrinya tahu, semua disampaikan emosi. Si suami kan yang kita tahu, yang setelah ada kejadian kan diinterogasi. Kalau kita lihat di televisi di medsos diinterogasi, ternyata akibat karena yang tadi itu, KDRT-nya karena minuman keras, obat-obat terlarang, judi dan selingkuh. Nah itu yang paling marak sekarang itu. Dan kalau misalnya istrinya tahu, ternyata didoakan Kak Di, nah itu ini suami kan langsung emosi biasa, langsung emosi itu. Macam-macam lah alasan. Kalau perempuan bela diri, membela harga dirinya bahwa saya sebagai seorang istri saya tidak dihargai, ya tentulah dia ini marah. Tapi kan suami kan banyak yang begitu. Kalau istrinya sudah ngoceh, dia tidak mendengar, akhirnya tanganlah yang bergerak. Itu. Dan tidak dibenarkan itu. Ya itu soal selingkuh. Terus kalau soal judi, judi kan banyak, judi sabung ayam, judi online, apalagi itu. Kalau habis uangnya pulang ke rumah tidak ada untuk istri. Tidak ada untuk istri dan anak mau bayar sekolah, mau beli peralatan sekolah dan lain sebagainya. Istri menuntut, suami marah. Itu habis kan jajan di luar. Ya, itu banyak yang terjadi begitu. Jadi kalau misalnya istri marah, suami keluar. Kalau menurut psikologis itu jangan ada yang keluar dari rumah. Tapi ada juga yang mengatakan saya keluar supaya biar dingin. Nanti agak reda baru saya pulang. Tapi kalau menurut psikologi itu tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau kembali nanti itu terulang lagi. Itu jadi sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Misalnya yang satu panas, yang satu pakai air, siramlah pakai air supaya dingin. Ya itu haruslah saling menghargai. Karena kalau kita tidak saling menghargai, tidak akan panjang itu umurnya pernikahan. Pendek. Makanya saling memahami, saling mendinginkan, saling mengalah. Jangan sesama keras-keras. Kalau kalau kita mau yang jelasnya yang kejadian itu kan yang banyak itu kesalahan dari laki-laki. Ada juga itu perempuan saking jengkelnya sehingga alat vitalnya suaminya dia potong. Ada kasus begitu sebab viral. Berapa? Kita nonton di televisi, ada di medsos. Saking jengkelnya si istri itu, suaminya dia potong alat kelaminnya karena apa? Itu perselingkuhan. Itu karena perselingkuhan. Bahkan yang baru-baru terjadi ini yang akun polisi yang istrinya seorang polisi bakar suaminya yang polisi juga karena jengkel itu perjudian. Karena itu karena gajinya tukinya habis. Gajinya dipakai main judi. Itu padahal itu kan sebenarnya itu tanggung jawabnya kepada istri dan anak. Tetapi dipakailah main judi. Lebih banyak dipakai main judi daripada tersisa untuk anak istrinya. Intinya saling mengkoreksi lah. Nah itu istri marah ya wajar lah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa berlebihan. Berlebihan tindakan si istri. Mungkin sudah tidak tahan. Mungkin karena sudah tidak tahan sehingga dia ini sebenarnya kalau disimak semua itu sebenarnya bukan maksudnya untuk membakar hidup-hidup begitu. Mengancam. Dia cuma mengancam. Kalau disimak semua yang saya baca. Dia cuma
ini mengancam. Tak tahunya dia nyalakan korek, tersambarlah itu tisu. Oh iya. Tersambar tisu, akhirnya jatuh pada suaminya. Gitu. Ya, yang jelas itu kan akibat permainan judi. Iya. Yang jelasnya itu akibat permainan judi dengan perselingkuhan. Iya. Itu kan jelaslah istri mana yang mau terima kalau diselingkuhi. Kalaupun ada laki-laki yang selingkuh, katanya istrinya diam-diam dia iya karena istrinya belum tahu. Iya. Coba kalau istrinya tahu bahwa dia berselingkuh, pastilah dia tidak terima. Artinya begini, istri kan tidak dihargai, merasa istri bahwa saya tidak dihargai. Apa gunanya saya dalam rumah mengurus anakmu, mengurus saya bertanggung jawab sebagai seorang istri, saya lakukan semua apa yang harus saya lakukan. Itu yang jelas itu perempuan besar tanggung jawabnya di dalam rumah. Iya itu. Jadi kalau misalnya istrinya berhalangan atau apa, tanggung kasih suami untuk melakukan apa yang harusnya dikerjakan. Tidak semua laki-laki bisa. Tidak semua laki-laki bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Bagian tanggung jawabnya istrinya. Jadi itu janganlah ditanggapi dengan emosi. Artinya tetap kita berpikir bahwa istri ini adalah tanggung jawab saya. Dan saya harus lindungi. Itu jadi kalaupun terjadi sesuatu, hadapilah dengan kepala dingin. Jangan dibawa emosi. Karena kalau dibawa emosi itu pastilah terjadi apa yang tidak diinginkan. Apalagi yang tidak mau mengalah. Itulah. Si istri juga dia rasa dirinya benar, dia bertahan bahwa saya tidak salah. Si suami juga mengaku bahwa apa salahku. Dari penyelesaian. Itulah ada penyelesaian. Tapi kalau dalam rumah tangga sih sebenarnya itu tidak ada yang tidak berselisih. Iya, pasti tidak ada yang tidak bertengkar. Itu dibilang orang manis-manis pernikahan kehidupan ya gitu ya. Ya itulah asam manisnya. Asam manisnya kehidupan. Asam manisnya dalam rumah tangga. Itu. Jadi yang jelasnya bahwa kalau satu emosi, yang satu harus diam. Tapi terkadang biasa dia begitu, demi saya emosi. Jadi tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Yang jelas lanjut terus. Itulah saya kalau baku marah sebentar begitu dia maka sudah sudah itu baku belum lagi apa apa sorry lu langsung. Makanya jangan lagi bawa serius. Bagiannya betul. Karena dalam rumah itu tidak ada yang tidak bertengkar, pasti ada. Sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya, pasti ada perselisihan. Saya kira seperti itu bagiannya. Siap, Bunda Sofi. Makasih, lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Bunda Sofi di Popo, sahabat Bude. Baik, sudah ada terhubung lagi dengan kita di luar telepon WA. Halo, assalamualaikum Baribasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah. Oke, semangat sekali saya lihat ini Pak Wahyu. Ini menarik nih topik kita pagi hari ini terkait dengan kasus kekerasan perempuan di Kota Makassar meningkat. Menurut ini bagaimana? Mungkin ada langkah-langkah pencegahan agar kasus kekerasan menurun atau mungkin ada perlu diingatkan atau bagaimana ini Pak Wahyu? Semuanya begini ya. Kalau berbicara masalah kekerasan perempuan ada juga terkadang bukan saya bela kaum lelaki ya, bukan. Siap. Terkadang juga ada perempuan kalau bawel di mulutnya atau segala macam, kita laki-laki biasa susah mengendalikan emosi. Gitu. Seperti itu. Tapi terkadang juga ada memang laki-laki yang sudah malas banyak maunya. Itu hilang tanggung jawab kalau begitu.
Ya. Jadi ada memang seperti itu. Jadi sebetulnya yang perlu kita lihat ini adalah latar belakangnya apa. Jangan sampai kita langsung menjudge bahwa karena faktor ini, faktor itu apa segala macam. Sama halnya kalau misalkan perselingkuhan, misalkan ya bukan kita membela yang selingkuh, tapi kita mau lihat dulu apa penyebabnya. Ya, siapa tahu misalkan seorang suami bagaimana dalam rumah, istrinya bagaimana, ya kan? Langsung benar cari ke pengganti dulu, cari ke serep. Pengganti serep. Ya. Yang seperti itu. Tapi ada mantan juga laki-laki ada deh udah puas dengan satu. Namanya manusia kan tidak puas. Tapi ada dibatasi lah. Dia minta banyak yang doakan kalau cari uang beliin katanya. Ada begitu. Iya. Semakin banyak yang doakan semakin bagus gitu, semakin banyak rezekinya. Double rezekinya. Ya, jadi yang perlu kita di sini latar belakangnya apa? Iya, betul. Ya kan? Telisik dulu lah. Tidak bisa disalahkan bahwa laki-lakinya begini, perempuannya begini. Tidak bisa kita harus melihat dulu latar belakangnya apa. Ya kan? Nah, jadi itu yang perlu kita lihat, jangan sampai karena misalkan perempuan dikasih kekerasan, misalkan sama suaminya dipukul tuh, langsung kita menjas suaminya tidak baik apa segala. Kita lihat dulu latar belakangnya, kenapa dia dipukul. Jangan langsung menyimpulkan. Jangan langsung lihat latar belakangnya, siapa tahu belum pindah turun-turun keringatnya suaminya palak mido ya itu biasa. Tersulut emosi biasa begitu nih. Kan seperti itu. Beda kalau disambut baik, disambut baik dengan kata-kata yang manis, dipijit-pijit kah, baru ditanya ke mana Mianuta. Atau kan misalkan habis gajian, tinggal begini mami uang, kenapa bisa? Banyak utangku, sementara itu utang, suaminya udah tahu. Jadi makanya itu saya, misalnya kita berbicara untuk urusan rumah tangga ya, misalkan ya, saya tidak pernah itu menggunakan dalam saya, artinya saya pribadi ya, dalam keluarga saya, bahwa uang suami, uang istri tidak ada. Saya seperti itu. Hilangkan stigma kayak begitu. Tidak ada uang, kan orang prinsipnya uang suami, uang istri tidak ada. Tidak ada saya pakai istri begitu. Tapi uang bersama. Uang bersama, iya. Karena kalau umpama kita pakai istilah uang suami itu uang istri, kan? Kan istri terkadang saya nanya kadang uangku nih. Iya, ya kan? Dia membeli hal-hal yang tidak masuk akal untuk keperluan pribadinya. Tapi karena kan biasanya itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga misalkan ya, karena biasa faktor ekonomi. Belanja. Betul. Biasanya itu kan yang terjadi. Sehingga karena itu dia pakai prinsip seperti itu. Jadi terus masing-masing pribadinya dipikirkan. Egois. Karena seyogyanya itu suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai pondasi rumah tangga, yang ada di pikiran mereka seharusnya kepentingan keluarga, bukan kepentingan pribadi. Bukan kepentingan, karena kalau kita masing-masing mementingkan pribadi, kan biasa kan juga dengar itu, kalau mau cantik istrimu harus dimodali. Pertanyaannya, itu istri atau pembantu? Kok bisa? Kenapa bisa dibandingkan istri atau pembantu? Karena ada kata dimodali. Dimodali. Dan itu seperti pelayan atau apa? Kan ada seperti itu saya lihat. Ada kata-kata yang terkadang muncul itu. Mungkin cantik kayak modali kak. Kalau mau istri cantik istri tak modali. Istri atau pelayan. Kata-katanya tidak tepat itu ya. Iya. Jadi saya kalau seorang suami mau cantik, istri mau jelek karena istrimu, jangan pakai istilah seperti itu. Yang harus kebebasan tidak. Begitupun seorang istri. Maka cantik ayah, maka beli ini beli itu, beli ini beli itu.
Kalau macam-macam saya kasih begitu, lebih kita lama bikin makin cerai langsung. To the point. Saya seperti itu. Iya. Kenapa? Itu kan masing-masing memikirkan kepentingan pribadi. Iya. Ada tuh biasa ku dengar. Bagaimana tidak selingkuh suamimu? Kerantasan istri lah. Itu suami kurang ajar namanya. Mau rantas istrimu apa? Karena istrimu. Kau pernah bersumpah di depan imam. Iya kan? Hidup semati. Mau cantik, mau rantas, mau apa? Itu istrimu. Ya istrimu. Iya. Tapi memang karena kau gatal. Itu tidak alasan. Dia difitnah lah kalau begitu ya, ibaratnya. Seperti itu, sama halnya kalau sebaliknya. Lain halnya kalau umpama perempuan misalkan, ya kan? Karena mungkin suaminya malas, apalagi rakus, apa segala macam, banyak minta ini minta itu, tidak mau cari uang. Tinggal di rumah. Kalau tidak tahan, jangan selingkuh buat perempuan ya. Tetapi langsung ke KUA. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih bagus. Iya. Ya kan, seperti itu. Dan kita maklumi. Jadi ini yang dilihat ini kalau apa kekerasan, latar belakangnya apa? Latar belakangnya yang kita perlu tahu penyebabnya apa. Ya kan, jangan langsung menjudge bahwa memang kasar ke laki-laki, tidak. Sepempak kanak-kanak ini ya. Perlu kita ketahui sebab akibatnya apa dulu. Iya. Penyebabnya apa? Kalau misalkan suamimu selingkuh, penyebabnya apa? Ya, istrimu selingkuh, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Jadi itu yang perlu ditahu. Jangan kita menjudge bahwa ini memang tidak baik karena kasar, apa tidak? Kalau saya sendiri, Bang Rian, yang saya tanamkan itu, saya punya mamanya di sini. Kalau misalnya mau pergi-pergi, jangan mau ke lama mau deh. Jangan mau ke lama. Mau cantik, mau jalan, tidak ada masalah. Iya, bagi saya cantik, sudah cantik. Kalau umpama nilai orang, rantasan istri dapat wahyu, kan urusan lah. Kenapa kau pusing? Yang penting di mata aku cantik istriku. Begitu. Iya. Pergi ke mana-mana pakai daster apa urusan? Memang untuk dia. Memang untuk dia. Jadi itu. Iya. Dalam rumah tangga, suami istri itu jangan mementingkan pribadi. Jangan bilang ayah. Ini gaji tak nak, maka beli skincare, maka glowing. Kalau saya tidak butuh seperti itu. Saya tidak butuh. Apalagi ada kata-kata modalkan kak. Apalagi kalau bicara modalkan, saya tanya kok istriku atau pelayanku. Seperti itu. Siap Pak Wahyu. Jadi ini sebetulnya kembali kepada pribadi masing-masing ya. Iya. Jangan kita menjudge sesuatu hanya karena melihat fisiknya saja. Jangan, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Iya, seperti itu. Oke, Bang. Siap, makasih Pak Wahyu atas masukan tanggapannya. Sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu di Goa Sahabat Budaya. Sehat selalu sama keluarga Baik sahabat budaya, kami undang lagi di acara Bari Bahasa Setelah Kaki. Masih kami terima partisipasi Anda di pagi hari ini bersama Bang Rian. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opo Amran. Apa kabar Bang Rian? Alhamdulillah. Bagaimana kabar kesehatan ini kayak loyo kini Pak Amran? Oh tidak, ini lagi makan kita api ini tidak loyo. Makan tape pagi-pagi Ki. Iya, makan tape pagi-pagi. Bahayanya itu nanti asal lambung tak tahu wah. Enggak apa-apa aja asal lambung tak makan pagi tape. Karena mungkin sudah terbiasa. Terbiasa. Ulang bikin tape lagi walaupun bukan hari lebaran ya. Iya. Suka konsumsi tape. Iya. Baik. Pak Pomran. Ya, ini terkait dengan topik pagi hari ini terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana? Atau mungkin ada tips-tips
agar kasus ini tidak meningkat, atau mungkin ada pesan-pesan yang kita mau sampaikan Pak Bran terkait topik kita di pagi hari ini? Iya, makasih Banten atas waktunya. Bagi saya ini kaum laki-laki maupun kaum wanita, artinya itu kita diciptakan sama Tuhan, itu semuanya sama, saling menghargai kan. Tapi artinya kalau kita diterapkan itu, karena mulai saya itu masih kecil-kecil itu Bandriang, sudah tahu namanya membaca. Saya itu sering membaca itu kisah-kisah Nabi Yusuf itu. Bagaimana perjuangannya Nabi Yusuf itu digoda sama perempuan. Bahkan itu perempuan itu boleh dikatakan orang kaya karena suaminya seorang raja, tapi Nabi Yusuf itu tidak tergoda dengan kekayaan, tidak tergoda apapun. Bahkan itu digoda sampai ditarik bajunya sampai robek. Makanya itu ada namanya jas tertutup sekarang kan. Robek di belakangnya, karena itu contoh dari Nabi Yusuf itu. Karena mengadunya Nabi Yusuf bukan saya pelakunya. Jadi dilihat itu ternyata memang bukan ini, karena seandainya robek dari depan ini pelakunya Nabi Yusuf, karena di depan dirobek, di belakang berarti ditarik bajunya. Begitu. Jadi kalau misal diterapkan begitu, artinya saya rasa itu dengan keimanan kita itu sebagai laki-laki tidak mencitrai namanya seorang wanita. Karena begitu prinsip saya Bandriang, karena artinya keimanan itu sangat penting. Karena ada kan ayatnya itu begitu bilang, waqimus salata inna zakata tanha wa munkar, artinya kerjakanlah salat sesungguhnya salat mencegah perbuatan munkar. Tapi memang kita kerjakan salat, tapi pelawangan sumpah jange mega de nani. Mega de terapkan itu, artinya masuk aja, memang masuk aja, tapi anunya dari kalau sudah sembahyang itu karena itu kan namanya ada namanya goda-goda setan. Tapi kalau syarat itu memang imannya kuat, tidak dilakukan semacam itu. Makanya sekarang itu banyak namanya sistem kekerasan itu di lingkungan maupun khususnya di Indonesia. Begitu di Indonesia, bukannya saja di Sulawesi Selatan, pokoknya di seluruh Indonesia banyak kekerasan karena jadi namanya faktor-faktor sosial media. Misalnya kalau memang wanita juga itu berperilaku baik, pasti juga laki-laki menghargai. Karena banyak juga itu wanita sekarang itu ada kalau berpakaian itu ada marah sekali pakaiannya, tidak menjaga aurat, memang itu karena laki-laki. Jadi biasa itu juga itu orang yang sembahyang sempat melihat itu bilang mau bahas, tapi kalau dia udah dilihat kami deh karena tidak apa-apa dilihat. Tapi sebenarnya itu juga memang itu tidak boleh dilakukan begitu. Makanya itu dianjurkan itu kalau wanita itu belajar lah pakai muslimah ya. Muslimah. Setidaknya tidak terlalu mencolok gitu ya. Intinya tidak terlalu mencolok lah. Ya betul. Karena di kota-kota itu Banten, kebanyakan begitu, artinya tidak memakai jilbab, tidak memakai apa, auratnya tidak tertutup, pakaiannya ketat. Biasa itu apa? Baju ketat. Jadi itu memancing. Memang artinya perilakunya tidak sesuai dengan jadi kalau misalnya kita itu sebagai wanita harus artinya betul-betul menerapkan itu pakaian-pakaian yang artinya menutup aurat itu, karena itu artinya makanya itu bagus itu saya lihat itu orang berjubah itu walaupun misalnya bercadar bagaimana, tapi bagi saya bagus itu karena betul-betul dia menutup aurat. Tapi kebanyakan sekarang itu masyarakat itu banyak yang salah paham berjilbab itu jangan-jangan itu itu teroris itu anunya suaminya itu bagaimana karena tertutup kata seperti ninja tidak, karena itu memang menjaga namanya harga diri sama aurat, menutup aurat tidak kelihatan jatinya walaupun orangnya cantik sekali begitu. Berarti bisa dikatakan jauh lebih baik dia berpakaian dibanding yang lain gitu. Iya betul sekali karena sekarang kan artinya dari pribadi seseorang artinya berbeda-beda. Bahkan artinya banyak masyarakat memang artinya sekolahnya tidak terlalu tinggi tapi imannya bagus. Ada juga misalnya berpendidikan tapi kelakuannya tidak baik. Jadi memang itu dia, jadi artinya bukan saya yang pandang terima mengenai masalah ini tapi ini kenyataan loh. Begitu artinya yang penting ini keimanan, artinya kita memang betul-betul takut dengan Tuhan. Pasti kita terapkan itu saling menghargailah sesama makhluk Tuhan, artinya wanita menghargai laki-laki, laki-laki menghargai wanita. Saling menjaga juga aja. Ya. Saling menjaga.
ya saling menjaga juga pribadi masing-masing, apalagi misalnya itu di sistem kekerasan pembantu rumah tangga itu banyak sekali terjadi, itu dilihat di sosial media itu banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa artinya memukul pembantunya, menindas, artinya memperlakukan tidak baik. Itu harus diterapkan itu betul-betul. Misalnya ada terjadi begitu, artinya kalau misalnya pelaku betul-betul artinya ditangkap, pokoknya diberikanlah ganjaran yang setimpal ya, pokoknya begitu. Maksud saya karena artinya supaya artinya mengurangi itu namanya kekerasan. Kalau misalnya di penjara 1 bulan bebas lagi karena menggunakan namanya sogokan, itu saya rasa itu perilaku tersebut itu pasti masih dilakukan ke depannya. Tobat-tobatnya. Itu misalnya peraturan misalnya dirilah diterapkanlah itu disiksa di dalam penjara. Itu saya rasa itu yang lainnya itu pasti artinya berpikir 2 kali untuk melakukan perbuatan tersebut. Begitu harapan kami. Demikian Bang Rian, silakan Pak Amran atas masukannya. Ya, mari selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran Adi Wajah Sahabat Budaya. Pada garis bawahnya kalau Pak Amran saling menghargai, saling menjaga supaya kita tidak saling menyakiti bahkan disakiti. Itulah intinya. Kita kembali kepada pribadi kita sendiri, bagaimana menata diri kita sendiri, salah satunya itu cara tetap berpakaian supaya tidak memancing gitu menurut Opo Amran. Biasa Bapak Budaya masih ada waktu kita, silakan Ki di 0811400250. Bisa kita telepon di WA dan juga telepon biasa. Kita bacakan dulu, ada pesan masuk. Ada Bunda Sudarsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Rian, Bahri Basa. Menurut Bu Sudarsia, kekerasan terhadap perempuan karena lemahnya iman seorang laki-laki atau seorang suami, bisa juga karena faktor ekonomi. Jadi dalam hal ini semua adalah kepala keluarga harus melakukan yang terbaik kepada keluarga dalam rumah tangga. Istri juga jangan bertindak terlalu keras karena ada resikonya. Mungkin penyesalan yang dari belakang, mungkin nanti ada penyesalan dari belakang. Terima kasih Bang Rian. Terima kasih Bunda Sudarsia. Kita terima lagi sahabat budaya. Halo Bari Basa. Halo. Mari Basa. Selamat pagi Bunda. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bunda? Sehat. Sehat. Salam sehat. Tepat tanggal 15. Kenapa Bunda? Tepat umurku bertambah 1 tahun. Selamat ulang tahun Bunda Jiani. Kita doakan semua sahabat budaya, semoga Bunda ini diberikan kesehatan, umur panjang. Amin. Iya, rezeki yang berlimpah. Amin. Yang penting apa yang kita inginkan diterkabulkan, insyaallah dijabah sama Allah. Amin. Iya. Bagaimana Bunda di pagi hari ini sudah mikir sarapan? Puasa Kak. Senin. Oh iya di Senin tahu wajib memang. Iya, wajib memang tahu Bunda kalau Senin Kamis. Kalau bisa lanjut lagi. Oh iya, hari Muharram juga. Di samping Senin, puasa surah juga Muharram sebulan dan 10 sampai tanggal 20. Iya. Bisa, insyaallah bisa. Sehat. Bunda, tapi kita pagi hari ini terkait Bari Basa, tingkat kekerasan perempuan. Iya di Kota Makassar. Suami istri pasangan. Sebenarnya itu kalau pasangan suami istri itu harus selalu kerjasama, sinergi. Iya. Saling pengertian. Tidak ada yang kalau satu gak masuk, satu keras ya. Bahaya. Apalagi suami itu adalah itu penjaganya istri. Iya. Kita jalan itu kemudian kita di sebelah kiri, suami sebelah kanan, tidak ada apa gitu. Iya. Dan biasa itu suaminya, dan biarkan istrinya jalan sendiri. Dia ada di belakang. Tidak seperti itu, harus selalu setia sampai kapanpun. Iya. Itu.
Kalau suami istri itu karena saling menjaga, saling menghargai, begitu ya Bunda. pengertian, Saling pengertian juga. baju istrinya jangan kerja rewel. Harus akan nopok-nopok. Iya. Bagi dengar berita belum pasti. Marahin suami begini, ada begini. Selidiki dulu. Ya, selidiki dulu, jangan langsung. Menuduh. Ya. Karena terkadang dari situ memicu. Iya. Misal di kemudian kegunaannya. Itu. Jadi memang itu harapan kami. Iya. Sebagai seorang istri itu harus saling pengertian, saling menjaga, sayang menyayangi. Itu kita duka bersama. Iya. Ya kan dia suka kalau duka dia suka, kalau suka dia duka. Jangan sakiti istri, jangan sakiti. Karena kalau suami istri tidak bekerja sama, mudah rezeki itu tidak akan lancar. Oh. Iya. Tidak nak kasih ke rezeki Tuhan. Iya. Betul. Karena rezeki istri dari suami, begitu juga. Iya, begitu juga sebaliknya. Kita nak lancar rezeki ya Bunda. Iya. Itu tidak bahagia dalam rumah tangga, selalu ada cek-cek. Iya. Jadi harus sabar dan sabar. Iya. Kalau bisa kita henti emosi kita. Kita juga sebagai papa harus mengerti bahwa istri saya ini sebagai suami sebagai apa. Istri juga ibu, istri sebagai apa, istri sebagai apa. Iya. Masa kita istri itu banyak kerjaan. Iya. Memasak masih, mencuci masih, urus anak masih. Sampai kita masih semua rumah tangga 20% dan sebagainya. Memang pekerjaannya istri itu saja hanya itu ada teman di kasur. Tapi kalau mungkin ada pesan juga Bunda, ini kan kasus kekerasan bukan hanya di KDRT suami istri, tapi juga ke anak mahasiswa juga. Nah mungkin ada pesan juga ke bagaimana ini Bunda, supaya tidak terjadi kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswi kita. Ya itu juga anak-anak kami mahasiswa dan mahasiswi. Itu harus agamanya itu diperkuat, iman dan takwa. Iya. Iman dan takwa itu harus kuat. Agama itu harus kuat. Kalau iman itu kuat, itu bisa terpengaruh. Dapat ini begini dan begini, berbuat begini dan begini, dan lain-lain. Itu yang kita takutkan. Termasuk anak kita ajar mengenai keagamaan. Kalau selalu ingat saya Bundian, gimana ini enak kerja dia kan selalu saya subuh saya halo, kalau subuh nak bangun, jangan lupa kalau tahajud nak bangun, begitu sih. Apakah dia kerjakan atau tidak, penting kita ingatkan terus, kan kita tidak lihat Bundian jauh sih, tapi kita selalu ingatkan kan kebaikan. Betul. Akan ada buaya juga baik. Kalau kita tidak ingatkan pasti itu anak-anak itu tidak ada gitu. Tidak ada gini. Dan seperti itu tadi lihat kan. Sedang dia aja. Tapi ada yang di atas. Allah SWT melihat. Jangan mengatakan begitu. Anak mahasiswa supaya jangan terpengaruh. Jangan. Karena saya itu kan terpengaruh. Harus semuanya dalam pemimpin. Apalagi kalau kita kumpul-kumpul, alasan kita kelompok dan lain-lain, padahal minum-minum dan lain-lain itu harus kita jaga semua. Kita pantau. Iya. Itu banyak sekarang karena ada HP lagi menghubungi dulu. Namanya jadul tidak ada. Jadul dulu sampai dewasa ada apa kita pena. Tapi sekarang gampang juga pantau anak. Jadi harapan kami itu semoga kami sebagai orang tua harus jangan juga berkelahi bertanya anak kan. Ada orang itu memaksa aja beda.
Ya, siapa benda? Jadi yang sebenarnya cerita di luar. Iya. Kenapa benda? Saya mau ke sana, ya apa waktu? Gara-gara apa? Itu berbeda, Jadi jaga juga itu anak-anak juga itu harus bisa mencontoh. Iya. Kita baru pemikirannya itu tajam. Ya. Berbeda. Kita kelupaan ada terjadi. Iya. Kenapa? Itu nanti. Iya. Makasih. Makasih Bunda. Ya, saya selalu Ki. Selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun. Selamat Bunda. Makasih Mas. Iya. Kita juga Bunda. Iya. Ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya. Baik, sahabat budaya, tak terasa sudah di ada penghujung acara kita. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini di acara Bari Basa bersama Bang Rian. Tentunya apa yang menjadi pandangan, tanggapan dan komentar sahabat budaya bisa menjadi referensi bagi kita semua terkait dengan topik kita, aksi kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar semakin meningkat tahun ke tahun. Dan kita tentunya dari semua pandangan sahabat budaya berharap bahwa kasus ini menurun bahkan menjadi 0 kasus, dan ini tentu kita harapkan. Namun kita harus garis bawahi bahwa kita harus saling memahami antara perempuan dan laki-lakinya, bahkan suami istri saling memahami, saling menjaga, dan tentunya saling jangan egois lagi sahabat budaya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Marian undur diri dari ruang dengan Anda, dan nantikan juga nanti ada program obrolan komunitas. Kita akan ada dialog bersama dengan narasumber kita Firman Sadema membahas bahasa daerah sebagai identitas budaya di tengah arus globalisasi. Tentunya nanti kami tetap streaming di platform kami baik di YouTube, FB, aplikasi digital dan di 92,5 FM. Terima kasih sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
samaan tu gaunu bagi kang anji aneni tapu pasingahin tangan tapi ajak nake bak rogo langi rampak risi nyawa inake te aja sangilan pak risi. Suara indah drama penuh cinta dalam jiwa tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita membuka cakrawala. Di gelombang semesta kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Katulistiwa kita kabarkan berita membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, meskipun memiliki dialek sangat berkaitan dengan bahasa antara Konjo Pegunungan dan Konjo Pesisir, tetapi keduanya berbeda. Suku Konjo Pesisir adalah salah satu suku bangsa di Sulawesi Selatan yang berasal dari Kabupaten Bulukumba. Suku bangsa Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari suku Makassar. Suku Konjo mendiami 4 kecamatan yakni Bontotiro, Kanjang, Bontobahari, dan Herlang yang kesemuanya berada di wilayah bagian timur Kabupaten Bulukumba. Demikian Kabar Ratna Pro 4. God
Indonesia.